Nah, di sini kita akan coba lihat apa saja sih pesan dari BKD terkait TMS ataupun tidak memenuhi syarat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan menunjukkan contoh pesan untuk bagi rekan-rekan yang pernah mendapatkan TMS ya, ataupun tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi. Nanti ini akan muncul pada akun Bapak Ibu. Dan TMS yang seperti apa saja yang bisa disanggah, kita bisa cek di video kali ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, ini adalah contoh tampilan yang nanti akan muncul hasil seleksi administrasi bagi Bapak Ibu yang sudah diperiksa oleh BKD. Meskipun secara administrasi Bapak Ibu nanti pengumuman untuk hasil administrasi itu akan diumumkan di akhir bulan, yaitu 30 Oktober sampai 1 November. Secara berkala Bapak Ibu bisa nanti cek di laman login SE CSN Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari informasi BKN kemarin per tanggal 11 Oktober di sini sudah nampak sekali rekan-rekan yang dinyatakan TMS, di mana untuk guru di sini kita lihat ada 633 yang dinyatakan TMS. Kemudian untuk rekan-rekan tenaga nakes hanya 25, tapi karena memang ini prosesnya memang belum banyak. Kemudian untuk rekan-rekan teknis ini cukup banyak, ada 995, dan angka ini pastinya akan terus bertambah dari hasil pemeriksaan administrasi oleh BKD. Nah, di sini kita akan coba lihat apa saja sih pesan dari BKD terkait TMS ataupun tidak memenuhi syarat bagi Bapak Ibu yang akan nanti dimunculkan di laman SE/CSN ataupun dimunculkan dari hasil seleksi administrasi yang akan diumumkan secara serentak. Yang pertama, contoh pesannya adalah ijazah dan transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Ini jelas ya, karena memang sudah diminta rekan-rekan mengupload yang asli. Kalau tidak ada yang asli atau hilang, dapat mengurus surat pengganti ijazah di sekolah dan dinas pendidikan. Kemudian yang kedua juga transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Kemudian ini juga transkrip nilai tidak asli atau fotokopi. Kemudian surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena Bapak Ibu pastinya akan mendownload surat lamaran ini persis dari pengumuman Pemda. Jadi jangan sampai ada yang merubah ataupun mengambil contoh dari Pemda lain. Kemudian transkrip nilai tidak lengkap. Nah, ini sayang sekali ya. Tidak lengkap, misalnya mungkin ada 2 halaman bolak-balik, maka harus di-scan menjadi satu file. Yang selanjutnya, transkrip nilai tidak terlampir atau terunggah ataupun tidak lengkap. Nah, ini juga ya, jangan sampai Bapak Ibu ceroboh. Ijazah dan transkrip nilai yang diunggah bukan scan dokumen asli, tapi hanya fotokopi. Jadi banyak sekali pesan fotokopi ini, berkas fotokopi yang diupload oleh rekan-rekan. Kemudian kita lihat lagi pesan lain yang cukup banyak. Nah, diantaranya kop surat tidak sesuai dengan kop perusahaan yang bertanda tangan. Ini mungkin instansi ya, harusnya tidak terjadi seperti ini. Kemudian surat lamaran tidak sesuai, ini juga pasti menggunakan lamaran di tempat lain. Ada juga yang berkomentar bahwa minta tulis tangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau minta tulis tangan ya harus tulis tangan. Kemudian alasan TMS yang lain, pengalaman kerja belum 2 tahun. Nah, ini bisa sebenarnya dibuktikan dari surat suket Pemda ya. Kalaupun mungkin rekan-rekan tidak mengupload berkas riwayat dalam jangka waktu 2 tahun, maka sebenarnya bisa lihat dari suket. Ini juga masa kerja tidak mencukupi 2 tahun. Ini ternyata menjadi penolakan ya bagi Pemda. Selanjutnya ijazah lagi-lagi tidak asli atau fotokopi. Kemudian tidak ada suket pengalaman kerja yang diupload. Nah, ini sayang sekali ya. Kemudian transkrip nilai tidak sesuai. Nah, ini kita tidak tahu kesesuaian seperti apa, cuman pesan seperti ini. Masa kerja belum 2 tahun Bapak Ibu. Masa kerja berdasarkan SK tidak mencukupi 2 tahun. Lagi-lagi 2 tahun ini menjadi pokok ya. Kemudian ini juga masa kerja belum 2 tahun. Masa kerja tidak mencukupi untuk persyaratan khusus. Jadi Bapak Ibu kan juga sekarang pelamar khusus ya. Ini syaratnya 2 tahun itu pokok dan terdata di BKN bisa jadi. Tapi kalau kita terdata di BKN itu tidak akan muncul karena pasti Bapak Ibu yang tidak terdata di BKN tidak bisa mendaftar gelombang pertama. Kemudian tahun pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan jenis formasi khusus.
Ini lagi-lagi syarat ya. Kemudian SK yang diupload tidak sesuai dengan persyaratan kategori khusus, tidak ada tanda tangan pada suket pengalaman kerja. Wah, ini ceroboh sekali ya. Kemudian masa kerja tidak mencapai 2 tahun. Kemudian pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan pada jenis formasi khusus. Kemudian terakhir ini pengalaman kerja belum 2 tahun. Nah Bapak Ibu, yang jelasnya ada beberapa pesan TMS ini yang bisa disanggah ya, tetapi pada prinsipnya proses sanggah itu haruslah merupakan jika ya terjadi kesalahan itu yang melakukan kesalahannya adalah dari BKD ataupun Panselnasnya atau Pansaldanya, bukan kesalahan dari kita. Kalau kita yang salah upload, terbalik dan sebagainya, maka itu tidak bisa disanggah. Intinya sanggah itu tidak bisa mengganti dokumen dengan dokumen yang kita sendiri keliru pada saat mengupload dari awal. Nah demikian Bapak Ibu beberapa contoh daripada proses sanggah, proses TMS yang nanti kemungkinan akan terjadi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalaminya, dan ini nanti akan diumumkan secara serentak pada 30 Oktober. Meskipun nanti Bapak Ibu bisa login di SECSN untuk dapat melihat hasil dari seleksi administrasi ini secara pribadi di akun Bapak Ibu sebelum nanti diumumkan secara bersamaan pada tanggal 30. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu tidak tergolong pada peserta yang tidak memenuhi syarat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.